Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang menemui Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan minta tanda. Tetapi Yesus tidak akan pernah memberi tanda kepada mereka. Alasannya adalah bahwa mereka sebenarnya sudah lama mengikuti dan hidup bersama dengan Yesus, menyaksikan berbagai macam mukjizat dan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak percaya. Lalu mereka datang kepada Yesus, minta agar diberi tanda. Tanda apa yang diminta? Tanda yang mampu meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Yesus Kristus adalah Sang Raja, Kerajaan Allah. Yesus hanya akan memberikan tanda kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus, yang diberikan dan menceritakan bahwa Yunus dengan tanda yang diberikan kepada Ninive itu mampu mempertobatkan orang-orang Ninive. Kalau Yesus memberi tanda Nabi Yunus kepada orang-orang Farisi, itu berarti bahwa tahapan yang harus ditempuh oleh mereka, pertobatan. Mereka diminta dituntut oleh Yesus untuk membuka hati dan membiarkan Allah bekerja di dalam diri mereka. Artinya mereka hidup di dalam pertobatan. Sama ketika Ninive kemudian bertobat, mereka dapat mengalami damai sejahtera bersama dengan Allah. Demikian pula, jikalau orang-orang Farisi yang datang dan meminta tanda itu bertobat, maka mereka pun akan mampu melihat keagungan Allah yang dihadirkan di dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan kebangkitannya yang kita rayakan pada Paskah, Yesus memberikan tanda kepada kita. Banyak sekali tanda yang Tuhan berikan, tetapi yang nyata dan mesti selalu kita buat tanda kekristenan kita, kekatolikan kita, kemuridan kita sebagai murid Yesus
ada di dalam tanda salib. Maka, sebagai seorang beriman Kristiani Katolik, kita selalu dituntut untuk mampu dan mau berani membuat tanda salib dimanapun juga, di dalam kesempatan apapun juga. Karena dengan membuat tanda salib berarti kita mengakui akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka atau Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itulah yang menghidupi dan menyelamatkan kita semua. Yang pantas dan layak dimanapun kita wartakan kepada siapapun. Marilah Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan memberi tanda kepada kita. Kita mohon berkat darinya agar kita diberanikan untuk setiap kali membuat tanda itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,